Seorang kepala desa di Braja Sari Asri, Wai Jepara, Lampung Timur meninggal dunia setelah diserang kawanan gajah yang masuk ke kawasan permukiman warga yang coba dihalau. Hari terakhir pencairan BLT Kesejahteraan Sosial pada 31 Desember 2025, ribuan penerima tercatat belum mencairkan bantuan di Sumsel. Libur tahun baru dimanfaatkan warga dengan mengunjungi sejumlah wisata bersejarah di Kota Bengkulu, salah satunya Rumah Pengasingan Bung Karno. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Masih dalam suasana tahun baru 2026. Seperti biasa, kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Selviana, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV Independen, terpercaya. Kami awali Kompas Pagi Saudara, sepanjang 2025, angka kecelakaan lalu lintas di Sumatera Selatan meningkat, berbanding terbalik dengan kasus kriminal umum yang justru menurun signifikan. Data ini sebagai gambaran upaya keamanan dan penegakan hukum yang terus dijalankan secara optimal dan transparan. Kami persilakan yang ingin bertanya untuk satu sesi, ada 3/7. Catatan tahunan Polda Sumsel menunjukkan angka kecelakaan lalu lintas sepanjang 2025 mengalami peningkatan sebesar 6,17% dibanding tahun sebelumnya. Total kecelakaan tercatat 2.736 kasus, naik 159 kasus dari 2024 sebanyak 2.577 kejadian. Dari jumlah tersebut, korban meninggal dunia mencapai 671 orang. Sementara korban luka berat 696 orang. Mayoritas kecelakaan diduga dipicu kelalaian pengendara. Di sisi lain, pelanggaran lalu lintas justru menurun signifikan seiring optimalisasi penindakan melalui sistem tilang elektronik atau ETLE. Sepanjang 2025, tercatat 43.935 pelanggaran, turun jauh dibanding tahun sebelumnya mencapai 158.122 pelanggaran. Berbanding terbalik dengan kecelakaan, kasus kriminal umum di Sumatera Selatan tercatat menurun 17,36%. Jumlah perkara turun dari 13.282 kasus menjadi 11.885 kasus. Meski masih terdapat sejumlah kasus menonjol, seperti pencurian dengan kekerasan, vandalisme, dan perusakan fasilitas umum. Bahwa Polri, khususnya Polda Sumatera Selatan, senantiasa berkomitmen untuk menjalankan fungsi konstitusional secara optimal melalui pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum yang berkeadilan, serta pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dengan menjunjung tinggi prinsip objektivitas, profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas. Kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas seluruh masukan, kontrol, koreksi, kritik, saran dan partisipasi yang telah diberikan kepada Polda Sumatera Selatan. Kami meyakini bahwa hal tersebut merupakan bagian dari perhatian, kepedulian, serta tanggung jawab bersama untuk menjadikan Polri, khususnya Polda Sumsel, semakin baik. Laporan tahunan ini menjadi bahan evaluasi seluruh satuan kerja, serta memastikan penanganan hukum dan pemeliharaan keamanan terus berjalan optimal, terutama di wilayah rawan. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, hari terakhir pencairan BLT Kesejahteraan Sosial pada 31 Desember 2025, ribuan penerima tercatat belum mencairkan bantuan. Bagi penerima yang tidak melakukan pencairan hingga batas waktu, saldo bantuan akan hangus dan dikembalikan.
Warga masih memadati kantor pos di Jalan Merdeka Palembang sejak pagi untuk mencairkan BLT Kesejahteraan Sosial pada hari terakhir Rabu 31 Desember 2025. Pencairan ini ditujukan bagi penerima gelombang 3 dan 4 sejak 16 hingga 31 Desember 2025 dengan total alokasi sebanyak 79.000 penerima manfaat. Hingga di batas akhir pencairan, tercatat sekitar 25.000 penerima di 5 kabupaten dan kota belum mengambil bantuan. Khusus di Kota Palembang dari alokasi 29.000 penerima gelombang 3 dan 4 baru sekitar 19.000 yang telah menerima bantuan, termasuk ratusan penerima gelombang 4 yang mendapatkan layanan antar langsung ke rumah. Nah, untuk KCU Palembang di batch 3 batch 4 ini kami mendapatkan alokasi di 29.000 dan sudah tersalur sampai dengan kemarin di 19.000, jadi masih sisa kurang lebih 9.000 penerima. Selama 2 hari terakhir ini cukup melonjak drastis karena memang ada batch terakhir di batch 4 yang baru masuk di hari Senin kemarin kami melakukan pembayaran, dan jika sampai dengan hari ini sore ini atau nanti sampai petang malam hari jika sudah tidak ada warga yang melakukan pengambilan, maka dana akan dilakukan pengembalian ke kantor pusat. Untuk terkait menambah waktu belum ada informasi dan menunjukkan. PT Pos Indonesia menegaskan setelah 31 Desember 2025, pencairan BLT Kesra tidak lagi dilayani. Seluruh dana yang tidak diambil hingga batas waktu akan dikembalikan ke kantor pusat sebagaimana realisasi pada gelombang sebelumnya yang tidak terserap sepenuhnya. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pada pergantian tahun 2026, pemerintah Kota Palembang memilih cara reflektif dengan membagikan kain kafan pada para pejabat. Simbol sederhana ini dihadirkan sebagai pengingat akan tanggung jawab, integritas, dan amanah yang harus dijaga dalam menjalankan tugas pemerintahan. Menyambut Tahun Baru 2026, pemerintah Kota Palembang menggelar evaluasi akhir tahun pada kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang. Meski tingkat kepuasan masyarakat tercatat cukup tinggi, sejumlah sektor tetap menjadi perhatian, mulai dari pendidikan hingga peningkatan pendapatan asli daerah. Seluruh kepala OPD, kepala bagian, camat, dan lurah diminta terlibat aktif serta terlihat nyata dalam upaya perbaikan kinerja. Dalam momentum evaluasi tersebut, Pemkor Palembang juga membagikan kain kafan pada jajaran pejabat. Pemberian ini dimaknai sebagai simbol pengingat akan keterbatasan hidup, sekaligus ajakan agar setiap amanah jabatan dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Tentunya pemberian kain kafan ini untuk pengingat buat kita semua, khususnya para pegawai negeri sipil. Kita semua akan kembali ke sana, maka ini akan menjadi pengingat kita, tolong jalankan amanah ini sebaik-baiknya, di samping amanah yang sudah diberikan warga Palembang buat kami berdua dan buat seluruh pejabat pemerintah kota dan juga para ASN dan juga para pegawai negeri sipil. Pemkot Palembang menegaskan pengadaan kain kafan tersebut tidak bersumber dari APBD, melainkan menggunakan dana operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Yang juga jadi sorotan saudara, warga kawasan Gandus Palembang dikejutkan dengan penemuan jasad seorang pria di aliran sungai. Korban ditemukan tersangkut di bawah jembatan. Isak tangis keluarga tak tertahan saat jasad Josandra 23 tahun ditemukan di aliran sungai Jalan Kaflingan Tanjung Bubuk Dalam, Gandus, Palembang. Korban pertama kali ditemukan warga dalam kondisi masih berpakaian lengkap dan tersangkut di bawah jembatan. Berdasarkan keterangan keluarga, Josandra terakhir kali meninggalkan rumah sehari sebelum ditemukan tewas. Sejak pagi, sepeda motor korban telah terlihat di sekitar lokasi bersama telepon genggam dan barang pribadinya. Untuk saat ini lagi kita dalami untuk penyebab kematiannya dan seperti apa kita dalami lagi. Untuk sekarang mayat kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Keluarga sudah tahu? Keluarga sudah tahu dan ikut menuju Rumah Sakit Bayangkara. Tadi sempat ada benda-benda yang mencurigakan atau apa, Bang? Masih kita dalami lebih lanjut. Jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk pemeriksaan forensik guna memastikan penyebab kematian. Hingga kini kasus tersebut masih ditangani Polrestabes Palembang. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kasus pencurian motor di Palembang sepanjang 2025 mengalami peningkatan signifikan. Data kepolisian mencatat jumlah perkara curanmor naik 25% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Pencurian motor di Palembang, Sumatera Selatan semakin marak sepanjang 2025. Data kepolisian mencatat 1.676 kasus curanmor, meningkat 25% dibandingkan 2024 yang berjumlah 1.070 kasus. Namun kinerja pengungkapan perkara menunjukkan peningkatan. Sepanjang 2025, polisi mengungkap 347 kasus curanmor, naik dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 124 kasus. Lonjakan kasus ini menjadi tantangan Polrestabes Palembang untuk menekan angka curanmor pada 2026. Kepolisian akan meningkatkan patroli dan menyiagakan tim khusus di sejumlah titik rawan, disertai imbauan agar warga menambah pengamanan kendaraan. Di tahun 2025 terjadi kami melaksanakan penyelesaian ungkap kasus 469 kasus, untuk kasus curang 117 kasus curas, 347 kasus curanmor, 139 kasus anirak, 198 kasus pengeroyokan, 12 kasus pembunuhan, 45 kasus ungkap kasus penipuan, dan 196 ungkap kasus penggelapan. Di sisi lain, sejumlah tindak pidana lain justru mengalami penurunan. Kasus pencurian dengan kekerasan, penipuan, dan penganiayaan berat menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Pagi. Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan, saudara. Informasi dari Lampung, seorang kepala desa di Braja Asri Wai Jepara, Lampung Timur meninggal dunia setelah diserang kawanan gajah yang masuk ke kawasan permukiman warga. Korban sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong. Rekaman video warga memperlihatkan upaya warga menggiring kawanan gajah liar yang masuk area pertanian dan permukiman di desa Braja Asri Wai Jepara, Lampung Timur agar kembali ke kawasan Taman Nasional Waikambas. Dalam proses penggiringan tersebut, seorang kepala desa Darusman diserang dan terinjak gajah hingga mengalami luka serius. Korban sempat dievakuasi warga dan petugas namun akhirnya meninggal dunia akibat cedera berat. Yang sedang menunggu hasil panen, tetapi kan yang namanya gajah liar seperti itu masyarakat tidak bisa menghalau sepenuhnya, seperti itu. Nah, kejadian pada hari ini merupakan salah satu bentuk pemerintah ini harus bisa berpikir bagaimana mengantisipasi ke depan supaya tidak terjadi korban nyawa lagi seperti yang dialami adik saya. Sementara itu tercatat sebanyak 11 ekor gajah masuk ke lahan pertanian milik warga di sekitar permukiman. Balai Taman Nasional Waikambas mengajak masyarakat untuk bersama melakukan pengamanan wilayah agar kawanan gajah tidak kembali keluar kawasan Taman Nasional. Bersama-sama kita melakukan blokade ya, jangan sampai gajah keluar ke pelataran, apalagi sekarang kondisi cuaca yang tidak menentu ya, hujan dan banjir itu membutuhkan kerjasama semua pihak. Jenazah korban telah dimakamkan keluarga. Warga berharap langkah penanganan segera dilakukan agar konflik antara manusia dan satwa dapat dicegah dan tidak kembali terulang. Roma Afria Idham, Kompas TV, Lampung Timur, Lampung. Sementara itu, seorang pemuda asal Bangka Selatan ditangkap di Pangkal Pinang setelah melakukan pelecehan pada sejumlah anak di bawah umur. Pelarian AA berakhir di ujung tindakan tegas petugas. Pria ini diringkus di kediamannya Jalan Budi Mulia, Pangkal Pinang setelah sempat berupaya melawan dan melarikan diri saat akan ditangkap polisi. Penangkapan residivis kasus pelecehan tahun 2014 ini merupakan laporan orang tua korban. Dalam menjalankan aksinya, AA diketahui mengincar 5 anak di bawah umur sebagai sasaran. Berdasarkan hasil pemeriksaan, 3 anak menjadi korban sementara 2 lainnya selamat dari rencana jahat tersebut. Terima laporan bahwa telah terjadi kasus pencabulan anak di bawah umur yang korbannya disabilitas, anak umur 9 tahun. Belajar dari situ kami melakukan olah TKP dan menganalisa dan didapat dengan bukti-bukti yang minim terhadap identitas pelaku.
Yang bersangkutan itu korban itu saat itu sedang main bersama temannya di sore hari, kemudian datang orang tak dikenal membawa anak korban yang disabilitas dengan iming-iming mencari kucing yang hilang. Saat itu orang tuanya disampaikan oleh temannya dan mencarilah anak korban. Saat ditemukan, anak korban pulang dengan keadaan sudah berdarah. Kini AA harus kembali mempertanggungjawabkan perbuatannya di penjara. Ia terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Nanda Ardiansyah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Kembali ke Lampung, saudara, mengisi libur pergantian tahun baru 2026. Wisatawan dari berbagai daerah memadati wahana wisata Taman Satwa Lembah Hijau. Selain menikmati beragam koleksi satwa, destinasi ini menjadi pilihan keluarga untuk berwisata sambil menambah edukasi tentang dunia satwa. Masa libur Natal dan Tahun Baru dimanfaatkan warga untuk berwisata ke Taman Satwa Lembah Hijau, Bandar Lampung. Destinasi ini ramai dikunjungi wisatawan tak hanya dari Lampung, tetapi juga dari berbagai daerah seperti Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, hingga Pulau Jawa. Suasana alam yang asri dengan beragam koleksi satwa menjadi daya tarik utama. Pengunjung dapat berinteraksi langsung dengan sejumlah hewan seperti burung dan mamalia, sehingga cocok sebagai wisata edukasi bagi anak-anak. Karena kan ini buat edukasi anak kan sangat bagus ya, apalagi buat anak-anak yang kecil, anak-anak TK itu kan bagus untuk pengenalan hewan. Tapi mungkin dari pemerintahnya juga perlu diiniin lagi, karena tempat sebagus ini kalau nggak dijaga dengan benar-benar kan sayang. Lonjakan jumlah pengunjung telah terjadi sejak pertengahan Desember dan diperkirakan terus meningkat hingga awal Januari 2026. Puncak kunjungan diprediksi berlangsung selama libur panjang akhir tahun. Tentunya ke Taman Satwa, karena kalau kayak kelebihan Lembah Hijau juga memang di Taman Satwa gitu. Kita ada kalau waterboom di mana-mana banyak mungkin ya waterboom, tapi kalau Taman Satwa mungkin tidak banyak, apalagi di Sumatera gitu, bisa dihitung jari gitu. Dari segi biaya juga kita lebih murah tiketnya dibandingin Taman Satwa di Pulau Jawa. Untuk menjaga kenyamanan dan keamanan di tengah tingginya arus wisatawan, pengelola melibatkan petugas pengamanan yang disiagakan di sejumlah titik kawasan wisata. Roma Afria Idham, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. Sementara dari Bengkulu, saudara, libur tahun baru dimanfaatkan warga dengan mengunjungi sejumlah wisata bersejarah di kota Bengkulu. Salah satunya Rumah Pengasingan Bung Karno. Destinasi ini ramai didatangi pengunjung yang ingin mengisi liburan sambil mengenalkan nilai sejarah dan edukasi, terutama untuk anak-anak. Antusiasme wisatawan terlihat di Rumah Pengasingan Bung Karno, Kota Bengkulu yang ramai dikunjungi saat libur tahun baru. Destinasi wisata bersejarah ini menjadi pilihan keluarga untuk mengisi liburan dengan kegiatan yang edukatif. Pada momen libur panjang, rumah bersejarah ini tetap menjadi primadona. Wisatawan datang bersama keluarga tak hanya menikmati wisata alam, tetapi juga mengenal sejarah bangsa di tempat bersejarah. Selain berfoto, desa memanfaatkan lokasi ini sebagai sarana wisata edukasi. Nilai sejarah yang tersaji menjadi daya tarik tersendiri, terutama untuk anak-anak. Karena kita membawa keluarga di sekolah, jadi kita mengenalkan wisata sejarah tentang pejuang-pejuang kita yang telah lalu, dan ini juga mungkin menjadi bekal pengetahuan bagi mereka untuk belajar lagi tentang perjuangan pejuang pada masa penjajahan, khususnya proklamator Republik Indonesia Bapak Soekarno. Karena untuk juga edukasi untuk anak supaya tahu sejarah, tahu kita pun juga punya wisata budaya, wisata sejarah, karena ini kan juga bisa jadi pengalaman sendiri untuk anak, untuk edukasi ya, sebagai alternatif di tengah maraknya wisata ke mall kali ya, ini sangat bagus lah. Sebagian besar wisatawan berasal dari luar daerah dan sengaja berkunjung untuk menambah wawasan sejarah.
Untuk masuk ke kawasan ini, pengunjung dikenakan tarif terjangkau, Rp5.000 untuk dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak. Bayazil Ar-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Yang tak kalah menarik di Bengkulu, saudara, objek wisata Pantai Panjang Bengkulu tetap menjadi pilihan wisatawan untuk menghabiskan waktu libur. Tanpa tiket masuk, pantai ini menawarkan hamparan laut yang indah dan suasana terbuka yang nyaman, menjadikannya destinasi favorit. Bagus dan juga tidak pernah bosan, bisa dengar airnya baik, bisa menenangkan hati gitu. Harapannya semoga Pantai Panjang ini selalu bersih, selalu diagrep lah, biar uang yang datang juga tidak bosan ke tempat ini. Karena pesona Pantai Panjang ini bagus, indah. Sedangkan kami kan datang dari Palembang, sedangkan Palembang kan tidak ada pantai. Jadi kami mengunjungi ke tempatnya, yuk jalan-jalan lah, liburan ke Palembang, ke Bengkulu ini. Pengunjung diharapkan tetap menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, agar pesona Pantai Panjang tetap terjaga dan terus menjadi kebanggaan wisata Bengkulu. Bayazil Ar-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Demikian tadi saudara sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Sesaat lagi kami akan kembali. Tetaplah di Kompas Pagi. Rizka Silviana masih bersama Anda di Kompas Pagi, saudara. Aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang meningkat saat pergantian tahun. Jakarta menjadi tujuan mayoritas penumpang, sementara kondisi cuaca yang belum stabil turut menjadi perhatian. Aktivitas penumpang di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang mulai lengang pada Rabu 31 Desember 2025. Namun pergerakan penumpang yang akan berlibur maupun kembali ke daerah asal masih terlihat di sejumlah penerbangan. Pada arus mudik Natal dan Tahun Baru kali ini, faktor cuaca menjadi perhatian utama, baik penyelenggara layanan transportasi udara maupun penumpang. Pulang habis kerja di Tanjung Inim, terus sudah jadwal selesai pekerjaannya, sekarang waktunya pulang. Lumayan sih, tapi nggak terlalu rame ya, nggak terlalu yang ekspektasi saya kan akhir tahun ya, seharusnya kan orang-orang liburan dan keluarga liburan, teman-teman dan lain-lain, cuman nggak terlalu rame yang dibayangkan sih. Ya sih, karena kan hujan terus ya, takutnya penerbangannya juga terganggu atau gimana, lumayan. Karena di Jakarta juga kata keluarga di Jakarta hujan terus gitu kan, dan tentu. Kondisi cuaca yang tidak menentu membuat sebagian calon penumpang lebih cermat memantau perakiraan cuaca, termasuk menentukan pilihan maskapai. Kalau saya alhamdulillahnya udah booking tiket itu udah dari jauh-jauh hari. Sejujurnya karena maskapai yang saya pilih itu saya pilihnya yang meminimalisir delay karena cuacanya kan nggak bisa diprediksi. Udah dari jauh-jauh hari juga mantau apakah cuacanya bagus atau enggak gitu. Tapi alhamdulillah kayaknya sih lumayan bagus ya cuacanya hari ini. Ya ke Jakarta dulu, ke Soekarno-Hatta.
Data bandara mencatat sejak dibukanya Posko Nataru 15 Desember hingga 31 Desember 2025 pagi, jumlah penumpang mencapai 149.224 orang dengan 1.017 pergerakan pesawat. Puncak arus mudik terjadi pada 24 Desember dengan 11.083 penumpang. Liburan Bersama anak keluarga, Bu ya? kan memang mau tahun barunya di sana. Oh, kalau kita sendiri asli mana, Bu ya? Asli Palembang. Keadaannya memang kadang-kadang cuaca kan jelek, kadang bagus ya. Tapi ya kita berdoa aja. Meski cuaca menjadi perhatian, hingga kini belum ada gangguan signifikan terhadap operasional penerbangan. Hanya tercatat beberapa pengalihan penerbangan yang justru mendarat di Bandara SMB 2 Palembang. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, saudara, untuk mengatasi kemacetan, kerusakan jalan, dan pencemaran udara yang dikeluhkan warga, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mulai 1 Januari 2026, penggunaan jalan umum untuk angkutan batubara dihentikan. Dari data terkini, terdapat 60 perusahaan tambang pemegang IUP dan PKP2B yang beroperasi di Sumatera Selatan. Dari jumlah tersebut, 22 perusahaan masih memanfaatkan jalan umum untuk aktivitas angkutan batubara, yang kerap memicu kemacetan dan pencemaran udara di wilayah terdampak. Untuk menekan dampak, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan larangan angkutan batubara melintasi jalan umum mulai 1 Januari 2026. Selama proses pembangunan jalan khusus angkutan oleh investor, perusahaan tambang diminta melakukan penumpukan sementara hasil tambang di area masing-masing. Penggunaan jalan umum oleh angkutan batubara masih ditemukan di sejumlah daerah seperti Lahat, Muara Enim, Pali, Musi Banyuasin, dan Banyuasin, meski pembangunan jalan hauling mandiri belum sepenuhnya rampung. Jadi clear itu. Jadi untuk lahan pagar alam itu sementara menantikan 20 Januari mereka tetap bekerja tambangnya, tapi stock file di tempat dia nggak diangkut. Jadi jalan umum di Sumatera Selatan ini mulai 1 Januari itu tidak dilalui batubara. Baru kita verifikasi kembali 1 Februari yang sedang membangun, yang boleh crossing, yang boleh beberapa spot dia melalui sambil menantikan jalannya selesai, jalan holdingnya. Memastikan kepatuhan, Pemprov Sumsel membentuk tim khusus yang akan melakukan investigasi dan verifikasi lapangan hingga 1 Februari 2026. Hasil verifikasi ini akan menjadi dasar penentuan langkah lanjutan. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi dari lokasi wisata, saudara. Libur akhir tahun membawa keceriaan di Taman Kelinci kawasan Danau Tanah Mas, Banyuasin, Sumatera Selatan. Destinasi ini ramai dikunjungi wisatawan yang ingin berinteraksi langsung dengan kelinci-kelinci lucu, menghadirkan pengalaman wisata keluarga yang hangat dan menyenangkan. Berikut laporan Reski Oktora Amalia dan juru kamera Muklas Diferensial Sigma Dipohan. Saudara, libur akhir tahun tak lengkap rasanya apabila tidak berkunjung ke destinasi wisata. Saat ini saya berada di Taman Kelinci Danau Tanah Mas yang berada di kawasan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Selama libur Natal dan Tahun Baru, Taman Kelinci Danau Tanah Mas ini ramai dikunjungi oleh wisatawan baik dari dalam maupun luar daerah. Terlebih dalam beberapa waktu terakhir ini, selama 3 hari belakangan ini, para pengunjung terus meningkat yang berdatangan ke destinasi wisata edukasi ini. Menariknya tidak hanya kelinci yang dipamerkan di sini, tetapi juga ada beragam jenis unggas dan hamster yang menarik minat pengunjung untuk berwisata ke sini. Saat ini saya akan berbincang bersama salah satu pengunjung yang ada di Taman Kelinci Danau Tanah Mas ini. Halo Ibu, dengan Ibu siapa dan dari mana? Dengan Ibu Citra dari Serong. Bu, ini tadi berkunjung ke sini sama siapa? Sama anak, sama suami, sama bunda, sama itu anak bujang. Apa sih yang membuat Ibu tertarik untuk berkunjung ke Taman Kelinci ini untuk menghabiskan libur akhir tahun ini, Bu? Yang menarik itu di sini banyak
hewan-hewan, ada ayam, ada bebek, ada kelinci, banyak kelinci, ada yang masih kecil, ada yang udah gede-gede, ada burung-burung. Di sekitar sini juga ada wahana untuk berenang, water park. Ini tadi aktivitasnya di sini ngapain aja nih sama kelinci-kelinci yang ada di sini? Oh, kasih makan kelincinya sama anak-anak, lari-lari, makan, baru datang tadi makan dulu. Sudah itu baru kasih makan kelinci, lihat-lihat burung, lihat-lihat bebek. Tadi ke sini sudah dari jam berapa, Bu? Dari jam 2, jam 2 sore ini, Mbak. Baik, terima kasih Ibu dan selamat menikmati libur akhir tahunnya. Nah, saudara, yang menarik di sini adalah para pengunjung bisa langsung berinteraksi dengan hewan yang lucu dan menggemaskan ini. Di mana di sini para pengunjung bisa bersentuhan langsung ataupun memberi makan kelinci-kelinci yang ada di sini, dan saya akan mencoba untuk berinteraksi langsung nih dengan kelinci yang ada di sini. Kebetulan ini lagi makan nih. Dan untuk makanannya sendiri ini sudah disiapkan oleh pengelola. Jadi untuk pengunjung ini tidak perlu membawa makanan dari luar. Seperti ini ada wortel yang disiapkan untuk makan kelinci. Wah, lahap ya kelincinya ya. Dan untuk berkunjung ke sini, saudara, harga tiket ini bervariasi. Kalau untuk hari biasa ini dibanderol dari harga Rp20.000, libur nasional ini Rp50.000, dan untuk akhir pekan ini harga tiket Rp40.000. Dan jarak ke sini pun dari pusat kota Palembang ini estimasi waktunya sekitar 30 menit. Bagaimana? Anda tertarik? Bisa datang langsung ke Taman Kelinci yang berada di Talang Kelapa, Banyuasin, Sumatera Selatan. Ini bisa menjadi salah satu pilihan Anda untuk berwisata menghabiskan libur akhir tahun. Reski Oktora, Mulkas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Beralih ke informasi olahraga, saudara, kemenangan dramatis diraih Persita Tangerang pada pekan ke-15. Pendekar Cisadane berhasil permalukan Arema FC. Ada peluang kembali, kasih bola ke tiang 2 dan itu dia. Menjamu Persita Tangerang di Stadion Kanjuruhan, Arema FC sebenarnya mampu membuka gol di menit 23 lewat tandukan Dedik Setiawan. Sayang euforia publik tuan rumah harus sirna karena terjadi pelanggaran. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Di paruh kedua, Persita Tangerang bangkit menyerang. Hampir saja kebuntuan pecah di menit 63. Sayang tendangan hoki Caraka masih lemah. Setelah Persita Tangerang harus kehilangan Andrian Rindo yang di kartu merah wasit di menit 69. Pendekar Cisadane justru mampu mencipta gol di masa injuri. Gol tunggal Alexa Andrejic antar Persita rebut kemenangan 1-0 dan kini bertengger di posisi 5 dengan nilai 25 angka. Pengundian fase knockout AFC Champions League 2 sudah dilakukan di Kuala Lumpur, Malaysia. Dari hasil pengundian, wakil Indonesia Persib Bandung akan bentrok melawan tim asal Thailand Ratchaburi FC. Persib Bandung menjadi satu-satunya wakil Indonesia di fase gugur AFC Champions League 2 setelah berhasil melewati fase gugur. Finish sebagai juara grup membuat Bandung berada di pot 1 wilayah timur bersama tim Australia MacArthur FC, wakil Jepang Gamba Osaka, serta klub Singapura Tampines Rovers. Legenda Persib Bandung Atep Rizal turut terlibat dalam prosesi undian, didapuk sebagai asisten pada pengundian babak 16 besar kompetisi kasta kedua benua kuning. Pangeran Biru harus menjalani laga tandang lebih dulu di leg pertama pada 11 hingga 12 Februari 2026. Selanjutnya, gantian menjadi tuan rumah 18 hingga 19 Februari 2026. Hasil undian ini sudah termasuk bagan keseluruhan fase gugur turnamen hingga Grand Final. Pada babak Grand Final akan mempertemukan wakil Barat dan Timur, di mana duel akan dimainkan di wilayah Barat. Berbeda dengan fase grup, di fase gugur AFC Champions League 2 akan menggunakan VAR, sehingga wasit yang memimpin pertandingan akan terbantu dan lebih presisi dalam menentukan keputusan. Saudara, kami jeda sejenak, setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah di Kompas Pagi.
Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Pagi. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Pagi hari ini. Rekaman video warga memperlihatkan upaya warga menggiring kawanan gajah liar yang masuk area pertanian dan permukiman di Desa Baraja Asri, Waijepara, Lampung Timur, agar kembali ke kawasan Taman Nasional Waikambas. Dalam proses penggiringan tersebut, seorang kepala desa, Darusman, diserang dan terinjak gajah hingga mengalami luka serius. Korban sempat dievakuasi warga dan petugas, namun akhirnya meninggal dunia akibat cedera berat. Yang sedang menunggu hasil panen, tetapi kan yang namanya gajah liar seperti itu masyarakat tidak bisa menghalau sepenuhnya, seperti itu. Nah, kejadian pada hari ini merupakan salah satu bentuk pemerintah ini harus bisa berpikir bagaimana mengantisipasi ke depan supaya tidak terjadi korban nyawa lagi seperti yang dialami adik saya. Sementara itu tercatat sebanyak 11 ekor gajah masuk ke lahan pertanian milik warga di sekitar permukiman. Balai Taman Nasional Waikambas mengajak masyarakat untuk bersama melakukan pengamanan wilayah agar kawanan gajah tidak kembali keluar kawasan Taman Nasional. Bersama-sama kita melakukan blokade ya. Jangan sampai gajah keluar ke peladangan, apalagi sekarang kondisi cuaca yang tidak menentu ya, hujan dan banjir itu membutuhkan kerjasama semua pihak. Jenazah korban telah dimakamkan keluarga. Warga berharap langkah penanganan segera dilakukan agar konflik antara manusia dan satwa dapat dicegah dan tidak kembali terulang. Roma Afria Idham, Kompas TV, Lampung Timur, Lampung. Warga masih memadati kantor pos di Jalan Merdeka Palembang sejak pagi untuk mencairkan BLT Kesejahteraan Sosial pada hari terakhir Rabu 31 Desember 2025. Pencairan ini ditujukan bagi penerima gelombang 3 dan 4 sejak 16 hingga 31 Desember 2025 dengan total alokasi sebanyak 79.000 penerima manfaat. Hingga di batas akhir pencairan, tercatat sekitar 25.000 penerima di 5 kabupaten dan kota belum mengambil bantuan. Khusus di Kota Palembang, dari alokasi 29.000 penerima gelombang 3 dan 4, baru sekitar 19.000 yang telah menerima bantuan, termasuk ratusan penerima gelombang 4 yang mendapatkan layanan antar langsung ke rumah. Nah, untuk KCU Palembang di BES 3, BES 4 ini kami mendapatkan alokasi di 29.000 dan sudah tersalur sampai dengan kemarin di 19.000, jadi masih sisa kurang lebih 9.000 penerima. Selama 2 hari terakhir ini cukup melonjak drastis karena memang ada batch terakhir di BES 4 yang baru masuk di hari Senin kemarin kami melakukan pembayaran, dan jika sampai dengan hari ini, sore ini, atau nanti sampai petang malam hari, jika sudah tidak ada warga yang melakukan pengambilan, maka dana akan dilakukan pengembalian ke kantor pusat. Untuk terkait menambah waktu, belum ada informasi dan petunjuk ini. PT Pos Indonesia menegaskan setelah 31 Desember 2025, pencairan BLT Kesra tidak lagi dilayani. Seluruh dana yang tidak diambil hingga batas waktu akan dikembalikan ke kantor pusat sebagaimana realisasi pada gelombang sebelumnya yang tidak terserap sepenuhnya. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Antusiasme wisatawan terlihat di rumah pengasingan Bung Karno, Kota Bengkulu yang ramai dikunjungi saat libur tahun baru. Destinasi wisata bersejarah ini menjadi pilihan keluarga untuk mengisi liburan dengan kegiatan yang edukatif. Pada momen libur panjang, rumah bersejarah ini tetap menjadi primadona. Wisatawan datang bersama keluarga tak hanya menikmati wisata alam, tetapi juga mengenal sejarah bangsa di tempat bersejarah. Selain berfoto, memanfaatkan lokasi ini sebagai sarana wisata edukasi. Nilai sejarah yang tersaji menjadi daya tarik tersendiri, terutama untuk anak-anak. Karena kita membawa keluarga, anak-anak di sekolah, jadi kita mengenalkan wisata sejarah, mengenal pejuang-pejuang kita yang telah lalu, dan ini juga mungkin menjadi bekal pengetahuan bagi mereka untuk belajar lagi tentang perjuangan pada masa penjajahan, khususnya
Proklamator Republik Indonesia Bapak Soekarno? Karena untuk juga edukasi untuk anak supaya tahu sejarah, tahu kita pun juga punya wisata budaya, wisata sejarah, karena ini kan juga bisa jadi pengalaman sendiri untuk anak, untuk edukasi ya, sebagai alternatif di tengah maraknya wisata ke mall kali ya, ini sangat bagus lah. Sebagian besar wisatawan berasal dari luar daerah dan sengaja berkunjung untuk menambah wawasan sejarah. Untuk masuk ke kawasan ini pengunjung dikenakan tarif terjangkau, Rp5.000 untuk dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak. Bayazil Ar-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Pagi hari ini. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita Kompas Pagi, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami. Akhirnya saya Rizka Silviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.